Selamat datang di Ngopot Ngobrol Podcast with LKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan namanya siapa? Dadi dari semester 8 akhir. semester 8 jurusan KPI. KPI ini ya, boleh. Siap. Oke ya, teman-teman, kita kedatangan tamu yang pertama dari jurusan KPI. Nah, beliau ini merupakan demisioner LDM dan tahun 2019-2020 jadi ketua umum, betul kan? Bro. Tepatnya 2020. Oh, 2020-2021. Oke, kali ini podcast with LDM atau Ngopot akan membahas terkait seputar Ramadan, teman-teman. Ada beberapa pertanyaan mungkin nanti yang akan saya sampaikan atau saya utarakan kepada Kang Kadadi selaku narasumber dari Ngopot pada hari ini. Oke, siapa? Oke, sebelumnya kabarnya gimana, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ada kabar sehat. Semangat bosnya kan? Semangat banget. Alhamdulillah. Oke, karena di bulan Ramadan ini banyak amalan yang sering kita lakukan kan ya. Nah, kira-kira dari Kang Kadadi paling sering melakukan amalan apa di bulan Ramadan? Ya. Bulan Ramadan kan bulan yang banyak berkah gitu ya. Jadi amalan sekecil apapun kan berlimpah gitu ya pahalanya gitu. Ya amalan-amalan yang ringan tapi pahala berlimpah, salah satunya adalah membaca istighfar gitu, memperbanyak membaca istighfar. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang dianggap kita sunnah yang sebelumnya kita tidak melakukan di Ramadan sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi mungkin tadi banyak sebenarnya kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan dan kira-kira amalan khusus apa? Mungkin Kang Kadadi punya amalan khusus di bulan Ramadan ini gitu, yang pengen diteruskan. Mungkin nanti setelah Ramadan juga bisa diteruskan. Kira-kira ada nggak, Kang? Ya, alhamdulillah untuk amalan khusus sendiri ada ya, yaitu qiyamul lail gitu kan. Karena di bulan Ramadan ini kira semangatnya bertambah gitu. Sebisa mungkin jangan kita lewatkan gitu setelah malam-malam setelah berbuka puasa, tarawih gitu kan. Setelah tadarusan, nah kita sempatkan untuk qiyamul lail gitu kan. Di situ banyak keutamaan-keutamaan yang mungkin ya yang sebelumnya kita belum pernah qiyamul lail gitu kan. Di bulan Ramadan semakin meningkat semangatnya. Nah, dengan itu gitu ya, usaha ikhtiar itu semoga kita bisa makin istiqomah gitu kan. Karena kalau kita pengen menjadi orang yang luar biasa kan amalannya harus beda dengan yang lain gitu. Yang lain wajibnya aja kita ditambah sunnah gitu. Ya. Nah, tadi kan ada amalan khusus dari Kang Kadadi yakni qiyamul lail. Nah, dari kita nih teman-teman ya sebaya kita Kang Kadadi biasanya kan gitu susah untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Ya tidak termasuk, maksudnya terawih juga kan termasuk qiyamul lail, tapi ketika sebelum sahur kita mungkin bisa tahajud. Nah, kira-kira ada tips nggak nih dari Kang Kadadi agar kita itu bisa seenggaknya memulai untuk bisa sholat tahajud gitu di bulan Ramadan ini? Ya, yang pertama mungkin tips dari saya pribadi itu pertama cari partner ya. Karena kenapa gitu? Karena kita adanya untuk sebagai pengingat gitu. Karena kalau kita sendiri, yang saya rasakan pribadi itu rada susah gitu. Kalau didampingi sama partner gitu atau bestie kita gitu kan, bestie ya. Nah, di situ kita ada rasa semangat gitu karena dia aja kan qiyamul lail masa enggak gitu. Kalau sendirian rasa kurang gitu. Nah, saya pribadi membuat hal itu dengan cara berpartner gitu, mencari partner. Nah, partner dari Kang Kadadi kalau boleh spill ya, siapa kira-kira, Kang? Ya teman rumah gitu kan, teman seperjuangan yang bisa dibilang sesama penebar kebaikan di rumah gitu, kayak sesama pemuda yang ingin lebih baik lagi gitu. Cari bestie, teman-teman. Oke, tadi kan ada amalan bulan Ramadan seperti tadi ngaji gitu kan, kita bisa ngaji, sholat fardu dan sunnahnya kita tegakkan dan juga pastinya puasa gitu kan, puasa. Nah, menurut Kang Kadadi terkait bulan Ramadan ini apa sih yang spesialnya gitu dari bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Ya, yang paling spesial di bulan Ramadan ini tentunya tadi ya, kira semangat gitu.
yang sebelumnya belum baik tiba-tiba menjadi baik, yang jadinya baik menjadi lebih baik lagi gitu kan. Jangan seketika gitu kan. Yang tadinya jarang puasa tiba-tiba berpuasa, dituntut untuk berpuasa gitu kan. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran tiba-tiba rajin gitu kan. Nah yang spesial di bulan Ramadan itu semangatnya bertambah gitu. Nah maka dari itu ya buat teman-teman gitu ya, dan saya pribadi khususnya, jangan lewatkan kesempatan ini gitu kan. Kalau bisa dibilang kan Ramadan ini momennya momen memanen pahala gitu kan. Nah setelah memanen kan, setelah Ramadan berlalu sebisa mungkin kita menanam kembali kan, dan untuk memanen kemudian lagi gitu kan. Setelah bulan Ramadan. Iya, jangan sampai udah panen selesai kita seperti kembali lagi ke bulan biasa. Jadi harus lebih semangat lagi justru ya ketika setelah bulan Ramadan Harusnya. berarti bisa ibaratkan bulan Ramadan ini adalah ibaratkan sekolah gitu. Nah, sekolah sekolah. buat kita ketika buat nanti setelah Ramadan ini bukannya lebih apa ya down, tapi harus lebih meningkat. Oke. Tadi kan seputar Ramadan, kebiasaan khusus Kang Kadadi nih kira-kira di bulan Ramadan kan kita misalkan tahu lah ya anak muda biasanya bangunin sahur atau gimana di kegiatan di rumahnya, kira-kira Kang Kadadi sering melakukan apa? Ya baik ya, untuk kegiatan saya pribadi di rumah itu alhamdulillah ya sedang apa namanya meregenerasi adik-adik gitu. Karena kan kita sekarang kan di Indonesia sendiri pemuda itu sangat melimpah ya, sangat banyak sekali gitu kan. Nah alhamdulillah saya di rumah sedang membina adik-adik gitu, usia SD sampai SMP gitu. Saya dan teman-teman mencoba membina adik-adik untuk ke arah yang lebih apa ya, positif lagi gitu. Yang sebelumnya di bulan biasa kebanyakan main handphone gitu. Nah di bulan Ramadan kita usahakan sejenak meninggalkan handphone itu gitu. Entah berkumpul sama teman-teman, tadarusan, bercerita bareng, games. Nah, saya sedang melakukan itu sama teman-teman, berusaha untuk apa ya, mengarahkan adik-adik kita ke arah yang lebih baik lagi. Ya kita tahu lah anak-anak sekarang tuh generasi handphone ya. Nah iya generasi. Nah, jadi mungkin teman-teman yang punya adik juga bisa apa diarahkan gitu untuk supaya ya minimal TPA gitu sore-sorenya ataupun ya ngaji gitu. Jadi jangan HP terus, tapi nggak apa-apa, HP itu penting, tapi ngaji lebih penting teman-teman, betul kan? Ya, Ada waktunya lah. ada waktunya untuk HP, ada waktunya untuk mengaji. Eh, Pertanyaan terakhir, mungkin ya, pertanyaan terakhir. Motivasi apa yang kira-kira Kang Kadadi jadikan gitu untuk bisa meningkatkan kualitas diri nih ketika di bulan Ramadan gitu kan? Kira-kira ada motivasi buat kita semua nih, audiens? Ya baik, motivasi buat teman-teman ya, buat teman-teman gitu kan. Apa ya? Tadi kan bisa dibilang waktu itu kan cepat berlalu ya. Mungkin yang kita sering keluh-keluhkan itu, tiba-tiba kok jam sekian itu ya. Karena itu dia waktu gitu, waktu itu ibarat apa ya? Kalau benda tajam itu silet gitu, bisa dibilang silet gitu. Tajam banget gitu, kalau kita udah melewatkannya jadi bisa dikembalikan gitu. Nah maka dari itu ya yang saya apa ya pengen gitu atau harapkan dari teman-teman semua buat motivasinya sih, jangan sisakan waktu gitu. Jadi waktu itu tadi kita tiba-tiba sekarang usia 20-an ya, kita udah melakukan apa aja sih gitu kan. Nah itu udah, maka dari itu saya mengajak teman-teman semua manfaatkan waktu dengan baik. Oke, Insya Allah berarti kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Sedetik apapun kita tidak bisa mengembalikan itu. Iya. Karena pada dasarnya tahulah kita waktunya sama 24 jam, jadi kualitas dari waktu kita itu kan kita yang tahu kualitas Kang Kadadi waktunya seperti apa, dan begitu juga teman-teman semua. Oke, mungkin ada ini apa penutup dari Kang Kadadi sebagai untuk podcast kali ini kan? Oke siap. Untuk apa ya? Untuk dari saya pribadi itu tadi kan kita di hidup itu kan tidak dilakukan hanya untuk beribadah gitu kan. Nah yang kita perlu lakukan itu tadi khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebagai manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya gitu kan. Nah maka dari itu kita dibangun dari diri kita sendiri. Ayo kita apa sih yang saya bisa lakukan untuk sekitar gitu, nggak mesti yang susah-susah lah. Kita bisa ngelakuin apa namanya ikut meramaikan musola, yang meramaikan gitu, nggak mesti dengan selalu dengan harta gitu, dengan apa yang kita mampunya memberikan apa namanya sedikit memberikan pembelajaran, yaitu yang kita bisa lakukan ya mengetahui atau mengapa tidak gitu. Ya, lakukanlah apa yang kita bisa gitu. Oke, Bang, untuk dari Demisioner LDM Sejati,
Ketua Umum di tahun 2020-2021. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Adi sudah menyempatkan untuk bisa menjadi narasumber. Next kita undang siapa lagi nih teman-teman? Oke, sebelum ditutup mungkin kita biar semangat kita tagline ngopot lagi ya teman-teman terakhir sebelum penutup. Ngopot with LDM, Ngobrol